Jika suatu saat ada kekuatan yang dapat memaksaku berhenti menulis, kuharap itulah hari kematianku. Apakah kita mau terus-menerus jadi korban sejarah dari kezaliman di zaman Orde Lama dan Orde Baru? Ketidakpahaman dan masih sempitnya sudut pandang para pemohon. Wujud dari bentuk negara kekuasaan. Jika larangan itu dilakukan semata-mata hanya melalui kewenangan Kejaksaan Agung, maka hal ini bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai negara kekuasaan. Mestinya putusan akhir itu harus tetap berada di pengadilan, bukan dilakukan oleh kejaksaan. Kalau kejaksaan mau menuntut, tidak ada persoalan. Ide itu mestinya dilawan dengan gagasan juga. Artinya, buku lawan dengan buku, jangan lawan dengan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemirsa, kewenangan Jaksa Agung yang dapat melakukan pelarangan peredaran buku tanpa melalui proses peradilan adalah merupakan bentuk pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum, sesuai yang diamanatkan UUD 1945. Keputusan Jaksa Agung yang diterbitkan akhir 2009 lalu melarang peredaran 3 buah buku bertema agama dan 2 buah buku bertema politik. Karenanya cukup beralasan jika kemudian Mahkamah Konstitusi menganulir undang-undang yang memperbolehkan Jaksa Agung untuk melakukan pelarangan peredaran buku dan barang cetakan terlarang lainnya. Pemirsa, saya Rama Sarita. Dalam MK Files akan mengungkap tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir undang-undang tentang pengamanan barang-barang cetakan terlarang yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sebagai seorang penulis, tentu sebuah kebanggaan sekaligus kebahagiaan ketika buku yang aku tulis akhirnya diterbitkan sebagai bentuk pengakuan atas hasil karya buah pikiranku. Terlebih jika buku itu berkaitan dengan keyakinan dan keimananku sebagai umat beragama yang diakui eksistensinya di negeri ini. Bener Pak, diterbitkan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Namun ternyata tidak demikianlah yang aku alami. Menjelang pergantian tahun 2009, ada kabar yang mengejutkanku. Bukan kabar tentang larisnya buku 6 Jalan Menuju Tuhan yang aku tulis bertahun-tahun sebagai buku terlaris tahun 2009. Tapi justru sebagai buku terlarang versi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang lebih membuatku heran dan hampir tak percaya, informasi pelarangan itu aku ketahui melalui media online yang menyebutkan buku yang aku tulis termasuk dalam 5 buku yang dinyatakan terlarang oleh Jaksa Agung yang diberi kewenangan untuk menyensor buku. Sebagai penulis buku tersebut, aku belum pernah dihubungi atau dikonfirmasikan atas pelarangan itu, baik konfirmasi langsung dari Kejaksaan Agung maupun melalui pihak penerbit. Akhirnya, setelah ku datangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, baru ku dapat kepastian secara tertulis bahwa buku 6 Jalan Menuju Tuhan memang dinyatakan terlarang untuk diedarkan maupun digandakan. Berdasarkan keputusan sensor buku oleh Jaksa Agung nomor 142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009. Jika suatu saat ada kekuatan yang dapat memaksaku berhenti menulis, kuharap itulah hari kematianku.
sebagai pimpinan organisasi, kebetulan saya adalah Ketua Umum PBHMI, itu beberapa anggota saya itu memang menjadi korban dari pelarangan buku. Saudara Muhyiddin M. Dahlan yang menulis buku tentang Lekra Tidak Membakar Buku ya bersama Romadwi Julian itu, beliau bukunya dilarang oleh kejaksaan waktu itu dan beliau sangat terpukul menjadi korban dari pelarangan buku itu sendiri. Pemirsa, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sudah secara tegas menyatakan bahwa penyitaan barang hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari pengadilan negeri setempat. Namun mengapa masih saja ada pelarangan peredaran buku yang disertai penyitaan seperti yang terjadi pada karya 5 penulis itu hingga mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. HMI sebagai gerakan mahasiswa dan juga organisasi keislaman itu melakukan judicial review terhadap undang-undang mengenai pelarangan buku itu. Kita waktu itu mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 yang berisi tentang pelarangan terhadap barang cetakan. Ya, kita melihat bahwa undang-undang tersebut itu telah merusak sendi-sendi negara hukum karena memberikan satu kewenangan yang luar biasa kepada Jaksa Agung untuk merampas hak dan kebebasan berpikir yang disalurkan melalui barang cetakan, dalam hal ini juga termasuk buku. Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 ini wujud dari bentuk negara kekuasaan. Pemerintah berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon menunjukkan ketidakpahaman dan masih sempitnya sudut pandang para pemohon terhadap kewenangan dan mekanisme kejaksaan dalam diberi wewenang untuk turut melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, yang salah satunya memiliki kewenangan sesuai amanat undang-undang untuk bertindak secara preventif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan melakukan pengawasan dan pelarangan barang cetakan atau sensor buku, sehingga sebagai sebuah institusi, kejaksaan tidak hanya melakukan kewenangannya secara represif lewat FIR, due process of law dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Karenanya, berdasarkan argumentasi pemerintah tersebut, permohonan para pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar. Bahwa tindakan seperti itu inkonstitusional karena itu kan melebihi dari apa yang seharusnya dalam sistem peradilan. Mestinya putusan akhir itu harus tetap berada di pengadilan, bukan dilakukan oleh kejaksaan. Kalau kejaksaan mau menuntut, tidak ada persoalan. Ya, saya pikir ini memang hak masyarakat untuk melakukan penerbitan apapun ya, sebagai kekayaan intelektual masyarakat Indonesia itu. Larangan terhadap penerbitan itu hanya boleh dilakukan melalui proses pengadilan itu. Karena jika larangan itu dilakukan semata-mata hanya melalui kewenangan Kejaksaan Agung, maka hal ini bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai negara kekuasaan. Sedangkan dalam konstitusi kita disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan pembatalan hak-hak warga negara, termasuk penerbitan ini, harus dilakukan melalui proses pengadilan itu. Memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk membredelnya atau tidak membawanya melalui proses hukum yang normal, saya kira ini berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional masyarakat, terutama untuk menyampaikan pemikiran baik secara lisan dan secara tertulis. Ini eksplisit disebut oleh konstitusi. Makanya kemudian ketika ada kewenangan Jaksa Agung sampai pada menyatakan ini sesuai atau tidak, ini boleh beredar atau tidak, saya kira itu sudah masuk wewenang pengadilan. Ya, jadi ini kontinum ya antara hak warga negara, ya, hak azazi warga negara untuk melakukan penerbitan sebagai upaya untuk mengekspresikan keinginan, cita-cita, harapan pribadi dengan ketertiban umum. Sehingga menurut saya memang harus dilakukan melalui proses yang melibatkan negara. Jadi negara dalam satu sisi berkewajiban untuk menciptakan ketertiban umum melalui ketentuan-ketentuan peraturannya, tetapi masyarakat juga harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kekayaan intelektualnya melalui penerbitan.
Nah, dalam hal ini buku itu kan gagasan ya, belum jadi action, belum bisa kita adili atau kita justifikasi dia membuat misalnya keonaran atau membuat sesuatu yang melanggar hukum. Ini kan ide, dan ide itu mestinya dilawan dengan gagasan juga, bukan dilawan dengan pemberedelan itu. Artinya buku lawan dengan buku, jangan lawan dengan kekuasaan. Nah, jika kemudian pun dianggap ada hal-hal yang melawan hukum di dalam isi buku tersebut, ya, bisa dilakukan proses hukum, entah itu gugatan, entah itu bentuk klarifikasi lagi dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dalam konteks pengawasan itu tadi, bukan pengamanan. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa betul negara bisa melakukan satu pengaturan, ya, tapi tidak bisa melewati dari kewenangan yang dimiliki sampai dia memberangus pemikiran. Sementara Undang-Undang PNPS tahun 63 ini sebenarnya kan produk lama dia. Produk di saat-saat negara ini sedang mengalami masa-masa darurat. Ada yang menarik dalam jalannya sidang uji materi Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 saat memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli yang menghadirkan pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Pengacara GAEK yang akrab disapa Bang Buyung ini ketika tampil memberikan keterangan menyatakan pengunduran dirinya sebagai saksi ahli. Silakan Bapak Buyung. Semula saya diminta menjadi saksi ahli untuk kasus nomor 20 ini. Dan saya sudah menyatakan bersedia. Tapi kemudian setelah saya pikir kembali, saya mengundurkan diri sebagai saksi ahli, tapi saya memilih menjadi saksi fakta saja. Dengan alasan saya terlibat di dalam persoalan ini semua, bukan semata-mata sebagai seorang ilmuwan atau orang yang mempelajari masalahnya dari jarak yang objektif, tapi saya terlibat langsung dalam pertarungan yang akan saya terangkan. Jadi karena itu saya pikir kalau diizinkan, saya lebih baik dari saksi fakta yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya secara empiris. Bang Buyung menegaskan, hingga sekarang ini bangsa kita masih mengalami berbagai bentuk perundang-undangan yang merupakan warisan zaman Orde Lama dan Orde Baru, di mana kita masih menjadi korban. Apakah kita mau terus-menerus jadi korban sejarah dari kezaliman di zaman Orde Lama dan Orde Baru? Antara lain salah satu bentuknya Perpres nomor 4 1963 yang kemudian dijadikan undang-undang. Menurut Bang Buyung, tidak mengherankan jika undang-undang tentang pengamanan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketentraman umum belakangan bertentangan dengan konstitusi. Karena produk-produk legislasi pada era revolusi itu adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, dan ketentuan lainnya. Jadi tidak mengherankan jika kemudian terjadi inkonsistensi dengan perundangan lainnya. Seperti diilustrasikan Bang Buyung tentang lahirnya Pempres tentang subversi. Diajukan dan atas perintah Presiden, Menteri Hakim membuat rancangan undang-undangnya. Zaman itu ditolak oleh semua fraksi, termasuk fraksi PKI. Bayangkan, seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR, tanda kutip zaman itu, sudah menolak. Tapi yang berkepentingan waktu itu, yang merasa berkuasa menghendaki Perpres ini, membawa materinya kepada Presiden Panglima Tertinggi PBR Bung Karno, akhirnya dikeluarkan dalam bentuk penetapan Presiden nomor 11/63 tentang subversi. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963, menurut Bang Buyung, kala itu juga diperintahkan untuk dikaji dan dirubah menjadi undang-undang di awal pemerintahan Orde Baru. Tapi hingga 2 tahun tidak selesai. Pengkajian diperpanjang selama 6 bulan oleh MPR juga tidak selesai.
akibatnya apa yang terjadi? Karena kalau sempat dirubah, diperbaiki, disempurnakan, Perpres yang menjadi isu pokok di dalam perkara nomor 20 sekarang ini, secara tiba-tiba, entah dari mana idenya, entah gagasan siapa, langsung dijadikan undang-undang tanpa diperbaiki atau disempurnakan. Inilah latar belakang sejarah itu. Amar putusan mengadili menyatakan Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 63 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2533 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan pemohon pengujian material untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa, dalam amar putusannya, ada satu hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Bagaimana argumennya? Seorang hakim konstitusi, Hamdan Zulfa, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Silakan dibaca. Saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memiliki pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 4 PNPS 63 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, akan tapi Undang-Undang Aku perlu dipertahankan, paling tidak untuk sementara, sampai adanya undang-undang pengganti yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden. Untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata-nyata ataupun potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan karena pengadilan adalah institusi menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakan ketertiban umum. Apakah telah memenuhi prosedur hukum, due process of law, dan memenuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk menghindari tindakan eksesif dari pemerintah, Jaksa Agung dalam pelarangan barang cetakan, harus ada pembatasan yang jelas, yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan alasan jelas dan pasti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 PNPS 63 adalah inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang 45 sepanjang tidak dimaknai. 1. Wewenang Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. 2. Alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi 3 unsur, yaitu A. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. B. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum. C. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi. Sepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh pasal Undang-Undang Nomor 4 PNPS 63 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Terhadap permohonan para pemohon mengenai pasal 30 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, saya memiliki pertimbangan pendapat yang sama bahwa pasal 30 ayat 3 huruf C tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 sehingga permohonan para pemohon ditolak. Kalau merasa ada kekosongan hukum sekarang,
ya pemerintah harus segera loh menyiapkan piranti hukum untuk menutupnya. Jadi apakah mau dibikinkan aturan hukum yang baru atau undang-undang yang baru untuk ini, segera saja diselesaikan agar kemudian ada proses hukum yang jelas terhadap